Jadi memang dulunya rata Bang ya, Iya rata. Terus dikeruk. Iya dikeruk sama bego. Kalau orang naik ke atas sana bisa Bang ya. Mbak tadi jenengan menyebut Mbah Nogo. Kenapa kok bisa disebut Mbah Nogo, Mbah? Asalnya Mbah Nogo rangken Jawa Kanti koncone temannya. Apakah karena disebut Mbah Nogo, beliau yang dimakamkan di atas sana itu merupakan sosok yang berwujud naga? Ini hari Jumat lagi gitu kelihatan Naganya, Mbak? Iya, naganya kelihatan, tapi hanya sekelebaran aja. Jadi sosok ular naga itu kalau pas malam atau hari Jumat lagi, Iya, itu benar-benar muncul. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah lokasi. Ini tepatnya desa apa, Mbah? Namanya, Mbah? Desa apa, Mbah? Beritanya. Ya, desanya namanya desa apa? Oh, nama saya Mbah Sareh Wibowo, akan ceritakan bahwa ini Mbah Sojo semuanya ini. Jadi Mbah Sareh selaku sesepuh Desa Ngadilangu, Kecamatan Langgu, Kabupaten Mojokerto akan mengantar kita menuju ke sebuah lokasi, di mana lokasi itu terdapat sebuah makam keramat yang berada di atas perbukitan. Monggo Mbah, sambil jalan kita ke sana. Monggo jenengan terima. Mbah Sareh ini masih aktif menjadi seorang dalang sampai sekarang. Tasik. Iya. Masih ya? Masih aktif. Masih aktif sebagai dalang. Wayang kulit bagi. Wayang kulit. Jawa Timuran. Wayang kulit Jawa Timuran. Iya. Hamparan lokasi ini Mbah dulu merupakan dataran tinggi perbukitan, ngoten nggih? Iya, tinggi. Tinggi. Asalnya itu ini tinggi sekali. Terus dikeruk. Sama juga nih kok. Sama dengan tower. Ini ya Mbah ya? Itu. Tingginya seperti itu sudah. Jadi tinggi dari. Sekarang habis. Habis di keruk. Tebing. Di tebing, diambil pasirnya, sekarang sudah pendek gitu. Dulu sawah Bang ini, dulu sawah atau perbukitan? Dulu sawah. Sawah ya? Iya. Oke, yuk di sana Pak. Mari. Oh, dinamakan juga Gunung Wurung gitu Mbak? Iya, namanya Gunung Wurung. Dulu sudah kita ceritakan sama anak. Ya. Gunung Wurung ya Mbak ya? Gunung Wurung sudah kita ceritakan. Kalau ini Gunung Wurung asalnya kok disebabkan Gunung Wurung? Kenapa Mbak? Gunung Wurung itu asalnya sawah ya. Kok tumbuh-tumbuh di situ ada gunung. Gunung kok bukan gunung. Kok merupakan lemah sama alas. Nah ini asalnya dari mana alas, terutama bukitnya kok selalu tinggi. Asalnya gini, dulu itu alas dari barat dari barat. Loh, dari mana? Dari Gunung Semar itu. Ceritanya kan saya sudah tahu ceritanya. Ini mengenai pewayangan loh. Pewayangan. Itu Anoman merupakan bedes kan? Ketek putih. Ingin tahu swarga. Nah, liwat mana kok kepingin tahu swarga? Nah, di situ Anoman ingin tahu, minggah enten di situ. Gunung Semeru. Enten Gunung Semar itu. Gunung Semar.
tidak boleh sama biasanya orang-orang ada orang. Jangan naik di situ. Di situ ada apa-apanya di situ. Oh, kalau begitu tidak boleh, kita serang aja. Diserang kali Hanoman. Ya, Hanoman di situ para kadang Pandhawa itu mengetahui, tahu di situ si Seno itu orang Pandhawa, orang Pandhawa itu saiki gawanen ojo katik oleh munggah nyanggone kasuwargan liwat iku luweh timbang-timbang dibolan baleni potong nae kulin. Gunungnya itu dipotong. Gunung Semar niku dipotong. Lah dilih nyang ndi? Gawon ojo ngalor, ojo ngidul, ojo ngulon. Boyong ngetan. Terus jumeneng niki. Enten mriki didekaken mboten purun. Jadi gunungnya itu didirikan di sini nggak boleh. Nggih. Bisa. Boleh. Tapi di situ tempat itu tidak kena dibuat perumahan lah. Perumahan alas itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi betul-betul itu Gunung Semar pindah dari sini, ada di sini sudah berdiri, akan didirikan kalian Seno. Di situ sorote srengenge sudah nyorot pagi. Ya. Cara Jawa wis ketangen. Kesiangan nggih. Nggih. Kekisuken wis, kisuken. Lah mila kiwa tengene niku ngantek sak mriki. Niku terus sing alas nggih Gunung Sempalan dari barat itu jogrok. Jogrok wis kisuken. Ditinggal balik malih. Seno itu tidak diteruskan. Di situ ada kata-kata gini, sopo sing kepingin roh, niki bahasa Jawa biasa. Sopo sing kepingin roh masalah iki jenenge gunung. Lah gunung iki gak tak jenengno sapa apa-apa, gunung apa-apa. Iki Gunung Wurung gak kena didekeno. Itu dikena diarani Gunung Wurung. Asal usulnya seperti itu. Iya. Yang dinamakan Gunung Wurung yang sekarang menjadi daratan seperti ini. Iya. Jadi sekitarnya itu sudah telinganya sudah dengar tak? Jadi itu sebelah itu desa apa itu namanya? Ketangi. Ketangi itu namanya Ketangen. Jadi mendirikan gunung itu sudah Ketangen orang, Ketangen srengenge dari ini srengenge. Jadi tidak bisa gitu. Jadi yang Anoman itu teluk sama orang Pandhawa itu ya. Orang Jawa biasa itu Pandhawa. Jadi minta terima kasih kita diberi keterangan, diberi pengertian sama sing bapak-bapak ini, boyot-boyot ini, canggah-canggah ini yang mari ngasih pengertian. Jadi tidak boleh diteruskan
Jadi asmanya Gunung Wurung. Nah, Ketangi ya gitu. Sama ya. Gitu asal usulnya dari Ketangen. Iya. Gunung ini tidak dilenyapkan. Jadi cerita dari Gunung Wurung dan kita melanjutkan lagi perjalanan ke makamnya siapa, Mbah? Sambil jalan yuk. Mari. Makamnya siapa, Mbah? Namanya apa? Mbah Sojo. Mbah Sojo. Mbah Sojo. Sojo nggih. Iya, Mbah Sojo. Mbah Sojo. Nah, di sana itu ini dua loh. Ada dua, Mbah? Dua, Nak. Yang satu itu namanya Kanti Rangken. Rewang, Rewang. Ada dua berarti? Dua berarti. Yang satu namanya Mbah Nogo, ya. Yang dua yang Mbah Sojo. Mbah Sojo. Ya, Mbah. Kok sana. Ini tidak melewati jalan setapak tapi berasa ini. Iya. Asal usul sawah. Ya. Nggih. Nah, itu kok makam itu bisa di atas gunung, di atas bukit itu ceritanya pripun, Mbah? Riyen, Mbah. Ha niku encene asal usule ngeten. Asal usule makame niku pramila niku ngene nginggil niku, ya. Asal usule niki tanah niku ngeten. Tinggi. Mboten mandhap. Menung nginggil. Kami kalih nika. Ya. Jadi memang dulunya rata, Bang, nggih. Iya, rata. Terus dikeruk. Iya, dikeruk sama bego itu loh. Iya, sama ekskavator, sama alat berat. Menjadi pendek niki. Mbak, coba kita nanti keliling ya di sebelah sana, nggih. Iya, ya. Enggak apa-apa. Biar tahu. Iya. Kalau orang naik ke atas sana bisa, Mbak, nggih? Bisa ya? Kalau dari sini bisa, kalau dari sana enggak bisa. Tahu, mari. Sebentar, Mbak. Saya ingin menanyakan sesuatu, Mbak. Tadi jenengan menyebut Mbah Nogo. Kenapa kok bisa disebut Mbah Nogo, Mbah? Asalnya Mbah Nogo Rangken Towo Kanti konco. Koncone temannya Mbah Sojo. Jadi ndak bisa ketilapan sama Mbah Sojo. Nggak bisa ketinggalan. Jadi kemana-mana bersama. Iya, bersama. Jalannya Mbah Sojo itu mengikuti aja terus. Apakah karena disebut Mbah Nogo, beliau yang dimakamkan di atas sana itu merupakan sosok yang berwujud naga? Loh, enggak. Naga itu kalau ini hari Jumat lagi gitu kelihatan naganya, Mbah. Iya, naganya kelihatan. Tapi hanya sekelebaran aja. Jadi sosok ular naga itu kalau pas malam atau hari Jumat lagi, itu benar-benar muncul, tapi enggak angger panggonan tempat aja. Pundi ada orang yang ingin dilihatkan, ya, kelihatan ular itu. Jadi ular itu munculnya hanya kepada orang-orang yang tertentu, tertentu. Iya, yang dipeduli itu loh. Jadi pernah nggak melihat sosok ular itu, Mbah? Kalau saya ini loh sawah saya. Oh loh, ini dulu bekas sawah jenengan? Ini loh sawah saya nih. Oh, pernah jenengan ditemui ular itu, Mbah? Ya, pernah. Pripun ceritanya, Mbah? Coba ceritakan. Kalau nemui sama orang, saya juga itu ya tidak lama, mau sekedar aja dubul loh, baik. Ular itu ular itu bisa berkomunikasi, ngomong kali jenengan? Tidak tahu, tapi lek biasa nemui kan gitu, muncul tolak tidak panjang, hanya sami orang. Panjangnya sami orang nih.
misalnya berdiri itu sama dengan orang, tingginya orang. Iya. Tapi kepalanya naga, Bang ya. Naga, badannya juga naga. Tapi pendek. Tapi enggak apa-apa. Sabar. Ular naga itu orangnya sabar. Enggak terlalu buas, enggak. Jadi nggak pernah menyerang orang. Enggak. Jadi betul-betul kalau naga ini rangkainya Mbah Sojo ini. Mbah Sojo. Jadi siapapun bertemu sama yang ditemui naga itu, bertemu itu, ya biasa loh, Mbah. Gitu dong ya. Gitu tok. Tapi nggak pernah nyerang, nggak apa gitu. Enggak. Ya hanya tolak gini. Tidak lama. Hanya 1 ekor, Mbah, ular naganya yang di sini. 1 ekor. 1 ekor. Iya. Baru tolak gini. Selap. Hilang sudah. Nggih. Kita coba sebelah sana, Mbah. Di sana beberapa waktu kemarin saya melihat ada bangunan seperti candi, Mbah. Iya. Apakah ini ada kaitannya dengan era peninggalan kerajaan? Karena batu batanya itu besar-besar seperti batu era kerajaan Majapahit, ngoten, Bang ya? Iya. Nah, ini kalau misalnya kita naik, ini harus melewati tangga, Bang ya? Dan itu ada tali. Nah, itu ada tampar itu. Iya. Tapi saya tidak bisa. Oke. Kita sebelah sana ya? Sebelah. Lewat sini bisa. Yang ada ini, Mbak. Bisa. Enggak yang ada batu bata kuno itu loh, Mbak. Nanti kita ke sana, tapi Mbah nggak bisa, kita sendiri yang ke sana. Memperlihatkan ke pemirsa semua bahwa benar-benar ada makam naga di atas sana. Nah, ini kan bekas kerukan, Bang ya. Iya. Dikeruk alat berat. Terus di sebelah sana kan banyak reruntuhan bata merah. Apakah waktu dikeruk itu banyak sekali juga ditemukan bata-bata merah kuno itu, Mbah, di sini? Ya ada, tapi tidak numpuk gini, tidak. Berserakan. Ya, gini loh. Berserakan, Bang ya. Ya. Tapi bata itu bukan bata kecil. Besar. Tebalnya sekian. Tebalnya. Kalau pandangnya sekian. Menurut sesepuh atau mungkin dari jenengan sendiri, bata itu berupa bangunan apa dulunya kira-kira, Mbak? Yang dulu bangunan ini bangunannya asalnya itu rumahnya Belanda. Oh, bekas rumah Belanda. Jadi diteruskan sampai sekarang ini bangunan Belanda hilang. Ini meneruskan Mbah Sojo ini kan di sebelahnya. Oke. Berarti bangunan Belanda itu setelah Belanda hilang, Mbah Sojo ini menempati rumah ini. Iya. Rumah kuno ini. Tapi bukan rumah loh. Bukan. Candi. Sudah, rumah tidak ada. Sudah. Terus Mbah Sojo manggen ada di situ. Cara orang biasa. Wis tak kubur kene. Mbah Sojonya itu. Dulu nah. Berarti gini, bisa kita ambil kesimpulan, Mbah. Ini kan makam di atas bukit, dinamakan makam Mbah Sojo. Di sana sebenarnya ada 2 makam. Mungkin karena jenengan tadi menceritakan bahwa Mbah Sojo itu kemana-mana selalu ada temannya atau pendamping atau pengawalnya. Sosok naga yang ikut dimakamkan di atas sana itu makam ular naga itu yang. Ya naga sama Mbah Sojo. Gitu. Tidak ada lain lagi sudah. Tempatnya. Makamnya siapa? Mbah Sojo. Satu ini. Ini ya Mbah Naga. Pengawalnya itu ya. Pengawalnya. Yang berupa ular naga itu. Iya. Tapi nggak sampai sekarang ya. Ya masih ada. Tapi tidak bisa muncul per hari-hari. Jadi tiap-tiap hari apa yang termasuk cuma lagi, Mbak. Iya. Dan tidak semua orang pun bisa melihatnya, toh? Enggak bisa. Enggak bisa, nggih. Yang ada orang bertemu di situ. Ada uang sih. Uang tak dulu.
Mbah Naga. Itu yang ditemui. Itu. Jadi tidak hanya ada orang ditemuin, enggak. Tidak semua orang lah. Iya. Terus ini kan makam yang dikeramatkan, Mbah. Juga makam yang termasuk ini makam punden desa sini. Iya. Jenengan di belakang layar menyampaikan bahwa beliau ini punya istri. Namanya siapa? Mbah Buyut Sepen. Itu garwo nggak, istrinya Mbah Sojo. Bojo. Tapi tidak dimakamkan di sini. Enggak. Sendiri-sendiri. Makamnya tadi di sana di rumah saya. Oh, dekat rumah jenengan. Iya. Oh. Kenapa kok tidak dimakamkan di sini, Mbah? Enggak. Pendampingan gitu. Enggak ya, memang sengaja di sana gitu. Iya. Mbah Buyut Sepen. Mbah Buyut Sepen. Mbah Buyut Sepen itu adalah istri atau garwonya. Nanti sekarang Mbah Buyut Sepen itu menjadi pepundennya orang Ardilangu sama Mbah Sojoni. Ini. Dua ya? Iya. Sini sama Mbah Sepen, Mbah Buyut Sepen. Nah, di sana kan ada seperti sesajen, Mbah. Ada sajen, ada dupa-dupa itu. Apakah orang-orang yang tahu tempat ini juga sering ritual, ngoten, Mbah? Ngene mriki. Ya sering-sering juga sini. Yang sana sama juga. Apakah tujuan orang-orang yang ritual itu minta sesuatu, ingin sugih atau ingin ilmu gitu? Enggak. Apa tujuan orang-orang yang datang ke sini? Tujuan satu, minta seger kewarasan. Gitu toh. Nah, kerjanya tiap hari itu bisa lancar. Itu masa boleh rezeki. Itu yang diminta. Tidak ini kepingin saya kepingin sugih enggak. Terus tempat ini juga sering diruat, Mbah, di apa nyadran atau ruat desa gitu di lokasi ini sering. Kalau nyadran cara ngoten caranya diruat dirame-ramenya, diramen-rameni. Itu bukan di sini. Tidak di bawah sini. Oh ya, nggak mungkin di atas sana toh, kan resiko juga toh. Jadi di bawahnya sini. Iya. Terus selalu diruat nggih di sini nggih. Iya, diruat. Tapi kadang-kadang ya 2 tahun sekali, terkadang ya nganti telat 3 tahun. Tapi nggak apa-apa, Mbah. Dari ketika lupa nggak ngeruat tempat ini, nggak ada apa wabah gitu di sini, nggak ada. Enggak, sabar. Orangnya sabar nih. Sabar nih. Sabar. Sojo ini sabar nih. Ularnya juga sabar. Mbah Sojo itu ya juga sabar. Enggak ada apa-apa, biasa. Tapi gini, Mbah. Kalau orang ya mungkin netizen juga semua ular naga itu kan dongeng, hanya cerita. Iya. Tapi jenengan bisa menyampaikan ini adalah ular naga itu bisa menepis semua anggapan dari masyarakat luas bahwa naga itu sebenarnya ada, Mbak nggih. Ada nggih, bukan dongeng lah. Ada nggih. Ular naga sebetulnya juga ada. Ya ini ular naga. Di sini ya, Mbak nggih. Lek kurang tahu, kurang sadar, penasaran lah. Penasaran aku kok kepengen aku ingin tahu, aku datang ke sini, tak tunjukkan gitu nggih, Pak. Kalau hari Jumat lagi, tapi ya tidak ya mestinya ya melakoni tah. Ya, ada ucapan, ada doa, ada ritualnya. Ya. Itu nanti bisa muncul. Nanti ditemui, Nah, ini kan gitu, Mbak. Ketika penonton penasaran ingin tahu wujud ular naga, ayo silakan datang ke sini, didampingi Mbah Sareh. Tapi ada ritualnya, ada doa-doanya, dibuktikan ke sini, Bang. Iya. Nah, wujud ular naga sebenarnya, tapi ini ular naga sebenarnya gaib, Bang. Iya. Ular naga gaib yang sebagai pendamping dari Mbah Sojo. Ngoten ya, Mbak Sareh? Itu ular ini bukan ular biasa, bukan. Ya ular, banyak ular ya. Tapi bukan seperti ular-ular itu. Ini ular ya gaib ya. Rupanya kalau dilihat itu kok ular, itu ular, bukan orang. Orang sebenarnya.
juga orang itu. Nah, makanya tidak mau kata-kata, enggak, hanya tolak gini aja. Hanya diam. Ya, diam-diam aja. Nggih, Mbak Sareh, terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah berkenan mengantar kami untuk mereview tempat ini dan juga menceritakan kisah sebenarnya dari makam naga yang ada di desa Ngadilangu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mungkin panjenengan sehat selalu, Mbak, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan dunia maupun sampai nanti ke akhirat. Nah, teman-teman, jadi inilah makam yang diyakini ini adalah makam naga, yang dimana munculnya itu tidak setiap hari dan tidak semua orang bisa ditemui. Dan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.